Aku adalah seseorang yang tak pernah disadari keberadaannya. Sejak kecil, ibuku kerap panik mencariku ke sana kemari, padahal aku berada tepat di punggungnya. Saat SMP, aku memberanikan diri menyatakan perasaan pada teman sekelasku. Namun balasan yang kuterima hanya kalimat dingin. Maaf, kamu siapa? Apakah kita saling kenal? Aku juga pernah mengikuti kejuaraan karate. Meski hadir di arena, namaku tetap dipanggil sebagai peserta yang tidak datang dan langsung gugur. Hal yang lebih absurd pun terjadi. Rumah yang kusewa resmi, tiba-tiba disewakan kepada orang lain. Bahkan kontrak baru ditandatangani di depanku. Semua orang mengira rumah itu kosong, seolah aku tak pernah tinggal di sana. Dengan perasaan campur aduk, aku pergi ke kafe. Pelayan mengabaikanku dan melayani pelanggan lain. Aku duduk sendiri, melayani diriku sendiri, menyalakan rokok. Saat mengangkat kepala, aku terkejut. Di hadapanku ternyata duduk seorang pria paruh baya. Dan ternyata kami sama. Aku dan dia sama-sama tak terlihat. Kemudian sebuah ide nekat muncul. Bagaimana kalau kita merampok bank? Awalnya aku ragu, hingga seekor anjing tiba-tiba mengencingi kakiku tanpa reaksi siapapun. Saat itulah aku paham, jika kami bersama, ketidakberadaan itu menjadi semakin nyata. Kami mulai menguji batas, menyelinap ke kerumunan orang yang sedang berfoto, naik ke panggung setelah pertunjukan dan menerima tepuk tangan yang bukan untuk kami. Masuk ke lapangan olahraga, berdiri di tengah permainan, bola melayang ke segala arah. Tak satu pun pemain menyadari keberadaan kami. Keesokan harinya kami mendatangi sebuah bank. Biasanya pegawai akan tersenyum bahkan pada seekor anjing. Namun kehadiran kami sama sekali tak terdeteksi. Tanpa ancaman, tanpa suara, kami mengambil uang langsung dari loket. Pegawai hanya menyadari uangnya berkurang, tanpa pernah melihat siapa yang mengambilnya. Rencana berjalan mulus, namun saat akan keluar, pintu otomatis tak kunjung terbuka. Kami terjebak menunggu. Tiba-tiba seorang perampok bersenjata menerobos masuk, menabrak kami hingga terjatuh. Pintu kembali tertutup, dan perampok itu mengancam pegawai, meminta uang yang sebenarnya sudah berada di tas kami. Di tengah kekacauan itu, aku justru menyadari betapa menguntungkannya menjadi tak terlihat. Namun sialnya sebuah tembakan liar mengenai sang paman. Paman berkata pelan, "Kita bukan tak terlihat untuk melakukan hal remeh. Kita ingin membuktikan bahwa keberadaan kita berarti." Akhirnya aku mengerti, keberadaanku saat ini untuk menghentikan penjahat itu. Aku pun bergerak dari belakang, tenang, tanpa terdeteksi. Satu pukulan keras melumpuhkannya. Tak lama kemudian polisi datang. Perampok itu berhasil diringkus, termasuk aku, dan dibawa pergi. 10 tahun berlalu, sang paman datang ke penjara menjengukku bersama istri sang perampok. Aku telah menjalani 10 tahun masa hukuman. Selama 1 dekade itu, tak seorang pun benar-benar menyadari keberadaanku. Bahkan ibuku belum menyadari bahwa anaknya telah lama menghilang. Orang-orang seperti kami, yang hadir namun tak pernah diperhatikan, sebenarnya ada di sekitar kita. Ada yang sekali muncul langsung dikenang, ada pula yang berlalu bertahun-tahun tanpa pernah disadari. Jika kamu memiliki kemampuan untuk tak terlihat, apa yang akan kamu lakukan?